Dalam wawancaranya bersama Najwa Shihab, Pak Jokowi mengatakan beliau berharap ada partai di Indonesia yang super TBK atau boleh diartikan dimiliki penuh oleh anggotanya, bukan orang perorangan. Apakah ini menyindir PDIP atau menyindir partai-partai lain yang memang dimiliki oleh keluarga? Kita tahu Pak Haritanu dan keluarga memiliki partai Perindo, lalu ada Pak Surya Paloh yang memiliki partai Nasdem, lalu ada Pak SBY yang memiliki partai Demokrat, dan Golkar punya siapa? Jangan-jangan itu yang dimaksud. Yuk kita akan coba langsung diskusikan. Oke, Mas Denny Darko. Dalam wawancara Pak Jokowi bersama Mbak Najwa Shihab ya, Mbak Nana, cukup panjang perbincangannya. Cuman yang banyak disoroti ini adalah wacana, bukan wacana, tapi Pak Jokowi ini bilang impiannya dia sebenarnya masih ada di Indonesia ini nantinya partai super TBK, di mana partai ini dimiliki oleh seluruh anggota partainya itu. Nah, orang-orang banyak mengisyaratkan atau mungkin mengartikan omongan Pak Jokowi ini menjadi beberapa poin. Tapi poin yang paling utama adalah apakah Pak Jokowi ini mencoba menyinggung partai PDI Perjuangan yang sebelumnya dia berada di dalam sana. Kalau dibilang menyinggung ya pasti menyinggung, karena kan pengalaman berpartai yang dimiliki oleh Pak Jokowi hanya di PDIP. Dan bagaimana mungkin dia akan bisa memberikan sebuah pendapat kalau dia nggak pernah mengalami. Jadi saya pikir ini berdasar pengalaman pribadinya sebagai petugas partai yang dia tahu bahwa keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri adalah mutlak. Maka mungkin suara hatinya seperti itu. Tapi saya harap masyarakat di sini itu malah menyikapi dari sisi yang berbeda. Kita selalu menganggap Pak Jokowi ini sebagai perusak demokrasi. Dan kalaupun nanti bikin partai, dia akan memarkir anak-anaknya di sana. Tapi kenyataannya dengan pendapat ini tadi, beliau ingin jelaskan, dan ini seperti sebuah janji, kalaupun nanti ternyata beliau akan berpartai atau dia akan mendukung partai. Seperti ini adalah partai yang akan sepenuhnya dimiliki oleh anggota dan bukan orang perorangan, terutama menjadi kerajaan yang dimiliki oleh satu keluarga saja. Oke, apakah ada arah dari Pak Jokowi bilang ini partai yang dimiliki seluruh anggotanya, di mana seperti yang sebelumnya tadi Mas Denny Darko sempat bilang, jangan-jangan ini mengarah ke Golkar yang sedang dipegang oleh Pak Bahlil, yang mana kita tahu Pak Bahlil ini juga salah satu orang Pak Jokowi. Golkar ini saya kira pasti akan dimasuki kalau nggak oleh Gibran, ya oleh Pak Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi di sini sudah mengisyaratkan beliau itu pensiun, maka kemungkinan besar bukan beliau. Dan kalaupun ternyata beliau ini ceritanya kembali dari pensiun, tentu saja dia harus membuat gebrakan besar. Dan gebrakan besar adalah mungkin saja dengan mendirikan partai. Tapi tinggal kita lihat, nanti apakah beliau akan memarkir anggota keluarganya di jajaran VVIP, atau memang benar-benar memberikan sebuah kesempatan untuk semua orang untuk bisa menduduki pimpinan di partai tersebut. Cuman kalau untuk Pak Jokowi ini kan banyak juga yang mengasumsikan bahwasanya Pak Jokowi ini justru bukan ingin merombak partai ya, seperti mungkin memasukkan anaknya ke Golkar, ataupun mungkin udah diakuisisi belum ya Golkar hitungan. Ya mungkin sudah ya, kita juga nggak tahu, tapi lebih ke arah mungkin Pak Jokowi ini akan membuat sebuah partai. Dan kalau membuat sebuah partai, bukannya biasanya ketua partainya mungkin nyalon lagi atau? Ya kalau ketua partai kan pasti Pak Jokowi. Tapi maksudnya di sini setelah itu mungkin memang nanti anggota ini boleh untuk mengajukan. Kalau PDIP kan nggak mungkin akan jadi ketua partainya itu nggak punya terah Soekarno. Kalau seandainya di Demokrat kan juga nggak mungkin kalau nggak punya terah SBY. Dan kalau di Partai Nasdem udah pasti kan Prananda Surya Paloh ini yang akan naik nantinya. Jadi itu sepertinya yang ingin dirubah, dan ini artinya Pak Jokowi sebenarnya adalah seseorang yang sangat demokratis. Sebenarnya mungkin nggak sih Pak Jokowi bikin manuver politik, tiba-tiba dia bikin partai, dan mungkin ada rencana untuk tiba-tiba mengubah sesuatu biar dia Pak Jokowi itu melakukan hal yang anomali, itu untuk merespon sesuatu yang juga
anomali. Jadi kita sebenarnya harus tahu jika apa yang dilakukan Pak Jokowi dimulai saat Bu Mega ini mengajukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2024 kemarin itu. Kalau hal tersebut tidak terjadi, Pak Jokowi nggak akan aneh-aneh melakukan ya balelo seperti yang kita tahu sekarang. Gaya ngomong Pak Jokowi di dalam podcast tersebut juga disoroti, termasuk kaki Pak Jokowi yang terus bergetar seperti gugup saat ditanyakan beberapa pertanyaan. Sebenarnya bukan gugup, tapi lebih nggak nyaman atas pertanyaan Najwa ini yang bisa saja ini pertanyaan di luar apa yang dijanjikan. Saya yakin untuk wawancara orang sekelas Pak Jokowi ini seharusnya pertanyaannya sudah disepakati sebelumnya. Dan jawabannya pun sudah disepakati. Jadi nggak terus kayak mencongak yang langsung ditanya sekarang kita harus bisa jawab begitu. Dan saya merasa mungkin di titik tertentu Nana ini seperti mengejar ke apa yang disampaikan Pak Jokowi sampai di titik mungkin ya sesuai dengan keinginan pemirsanya atau sesuai dengan keinginan dirinya. Tapi apakah Pak Jokowi ini pada akhirnya jawabannya ini kan seperti biasa ya, sen kanan belok kiri kalau kata netizen. Banyak juga yang bilang iyanya berarti tidak, tidaknya berarti iya gitu. Okay. Yang mana juga termasuk jawaban apakah hubungannya dengan Bu Mega baik-baik saja. Pak Jokowi bilang masih baik-baik saja. Saya pikir Pak Jokowi ini seorang Jawa Tulen dan mungkin kalian semua yang Jawa, tapi tinggalnya itu di ya daerah ya seperti saya, kita akan cukup tahu bahwa ada sebuah unggah-ungguh atau tata krama yang memang harus dijaga. Nggak mungkin saat ditanya apa kabar terus kita bilang jelek. Nah, hal seperti itu juga ditanya bagaimana kabar Bu Mega dan Pak Jokowi. Bahkan saya memuji Pak Jokowi kalau dia bilang baik. Bisa saja dia akan bilang, coba tanya sama Bu Mega. Nah, bisa aja dia ngomong seperti itu. Tapi beliau mengatakan baik. Yang artinya apa? Saya melihat bahwa ya artinya Bu Mega nggak pernah secara personal menunjukkan ketidaksukaannya. Dan beliau ingin politik panggung depan saat orang mengira hubungannya baik. Ya ini terbukti dari omongan Pak Jokowi ini tadi. Jadi kadang-kadang Pak Jokowi itu mungkin mengikuti kata-kata adalah doa. Kalau dia ngomong baik, mungkin sebenarnya tidak. Tapi dia berharap apa yang diucapkan ini jadi kenyataan. Sempat juga Pak Jokowi bukan hanya mungkin menyentil ya atau mungkin menyinggung PDIP, tapi juga dalam kata-katanya yang di partai Super TBK itu wacananya dia. Tapi juga ada bilang termasuk fenomena kemarin Adili Jokowi. Di mana fenomena ini mungkin menurut Pak Jokowi adalah segelintir orang yang masih belum move on dari Pilpres kemarin. Dan itu pasti mengarah kembali ke PDI Perjuangan. Menurut Mas Denny seperti apa? Ya betul, dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh pengamat politik yang juga populer, Adi Prayitno juga, bahwa ya ini sesuatu yang wajar. Bahkan saat Najwa menanyakan apakah Bapak mengira ini adalah sebuah operasi politik, sebenarnya Pak Jokowi pengen bilang iya, tapi ya kan itu sesuatu yang nggak pantas diucapkan oleh seorang pensiunan presiden. Jadi kalau apa yang dikatakan Pak Jokowi ini pun kemajuan teknik komunikasi, ya akhirnya Pak Jokowi ini nggak memberikan jawaban ambigu. Dan jawabannya memang jelas bahwa itu adalah sesuatu yang dilayangkan oleh orang yang memang masih belum move on. Karena yang diserang ini Pak Jokowi. Mereka nggak berani menyerang Prabowo. Dan mereka pun juga belum berhasil menyerang Gibran kemarin itu. Maka mereka mengira dengan menyerang Pak Jokowi ada banyak hal yang bisa dimainkan di sini sehingga Pak Jokowi akan benar-benar bisa diadili. Yang saya katakan itu mustahil untuk terjadi. Tapi apakah dibalik senyum Pak Jokowi dan Pak Jokowi bilang dia dengan Bu Mega baik-baik saja, ada perang dingin di balik itu menurut Mas Denny? Kalau perang dingin itu kan kondisinya saling diam ya. Kalau saya pikir ini bukan perang dingin ya, lebih ke Bu Mega yang dingin dengan Pak Jokowi. Saya pikir seharusnya Pak Jokowi beberapa kali mungkin akan berusaha merich ke Bu Mega, tapi secara personal dan tidak diberitakan. Tapi mungkin ini sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Nah yang kita tahu cuma Bu Mega, mungkin kalau Bu Mega ini bukan wanita, mungkin akan sedikit membalas ya apapun yang terjadi. Tapi memang pilihan seperti ini tuh kan ngambeknya seorang ibu ya. Ya mungkin ya butuh waktu lebih lama untuk beliau ini bisa memaafkan. Tapi Mas Denny sendiri yakin Pak Jokowi ini sebenarnya sudah mencoba untuk berbaikan ya? Maksudnya bahasanya untuk membujuk Bu Sudah Mega. Sudah pasti. Saya yakin sekali. Ya karena Pak Jokowi ini, kita sering melihat Pak Jokowi ini mengumpulkan atau mengontak orang di belakang layar tanpa kita ketahui. Dan saya mengira pun dalam beberapa komunikasi, ya walaupun mungkin nggak secara langsung, nggak seperti kita kirim WA seperti itu ya. Pak Jokowi mungkin mengirim messengernya. Tapi memang ya Bu Mega ini masih merasa beliau ini di atas angin itu tadi. Nah karena
Kalau saya lihat dari tondo-tondo politik yang ada dengan Mas Hasto ini diproses dan PDIP sekarang pun sedang disudutkan dengan beberapa kasus yang juga kemarin ada pagar laut kan, di mana Rieke Diah Pitaloka cerewet tentang pagar laut yang di Tangerang, tapi terus kemudian ada pagar laut yang di Bekasi, dia ini nggak ikut protes di situ. Nah, sepertinya memang beberapa hal yang berkaitan dengan PDIP ini sedang dimainkan, dan itu mungkin untuk sebagai penegas kayak balas tuh kemarin WA-nya Pak Jokowi, mungkin seperti itu. Karena nggak mungkin ada sebuah tekanan kalau seandainya ada sebuah jawaban. Dan pertanyaan ini tentu saja pasti akan dilontarkan dulu dari pihak Prabowo dan Jokowi. Tapi kan seperti yang kita tahu, Pak Jokowi sekarang memiliki anak yang juga sedang menduduki kursi orang nomor 2 di Indonesia. Lantas mau sampai kapan Bu Mega ini akan tetap mungkin tidak membalas pesan seorang Pak Jokowi? Menurut Mas Indra? Kalau saya kira sampai, nah makanya ini, dengan harapannya Mas Hasto ini tadi dipisahkan, mungkin Bu Mega nggak akan mendengarkan dugaannya tuh nasihat-nasihat yang toksik yang akan bisa membuat beliau ini bisa berpikir untuk ya sudahlah, bagaimana kalau ternyata ini bisa berjumpa. Toh ini semua tentang politik. Dan mungkin jika Mbak Puan juga lebih getol lagi membujuk ibundanya untuk segera membuka jalur komunikasi agar mereka ini bisa segera melakukan ya perundingan, makan nasi goreng bersama-sama. Kan biasanya Bu Mega suka memasakkan itu tadi. Tapi ya ini saya pikir masih tetap belum dalam waktu dekat. Kalaupun nanti orang-orang berharap, ini pasti berharap saat Lebaran, tapi itu pun masih 50-50. Ini mulai masuk ke komenan netizen yang cukup nyeleneh ya. Cuman maksudnya banyak banget juga netizen yang berpendapat bahwasanya Mbak Nana juga sempat memberikan clue dalam podcast atau wawancara ya. Wawancara mungkin, bukan podcast disebutnya. Eksklusif wawancara dengan Pak Jokowi. Di mana Mbak Nana sempat memberikan clue bahwasanya ini sebenarnya panjang hanya sebagian kecil yang dibagikan. Dan netizen ini ramai-ramai, entah dari netizen sebelah mana, menyebutkan bahwasanya, oh berarti banyak yang dipotong. Pasti banyak permintaan dari timnya Pak Jokowi yang dipotong buat pencitraan dan lain-lain. Nah menurut Mas Nidar, kok sebuah masalah atau mungkin suatu tindakan yang salah nggak untuk menjaga atau mungkin memotong video tersebut memang kalau ada yang tidak ingin ditayangkan dari permintaan tim Pak Jokowi? Ya nggak salah, dan itu pasti terjadi. Saya yang tahu sekali bagaimana di depan kamera, TV ya terutama ya, selama 20 tahun berkarir ini, kita tahu bahwa apa yang ada itu sudah melalui proses penyuntingan, melalui proses pertimbangan, dan jika ternyata beberapa kalimat atau kata-kata ini itu dianggap nanti akan menimbulkan ya fitnah, kebencian, atau mungkin saja di situ akan menyinggung pihak tertentu atau melanggar norma, atau jika pihak yang diwawancara ini ternyata berubah pikiran dan tidak ingin informasi yang dibagikan ini dibawa ke ruang publik, itu boleh dan itu menjadi hak siapapun yang diwawancara. Ada juga yang bilang bahwasanya pada wawancara kemarin itu bukan Mbak Nana yang membutuhkan Pak Jokowi, namun Pak Jokowi yang memang sedang membutuhkan exposure di antara keributan yang sedang terjadi, termasuk. Saya pikir enggak sih. Kalau saya pikir di sini itu Najwa Shihab yang meminta berjumpa Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi yang butuh, Pak Jokowi yang cukup pandai untuk nggak meminta pada Najwa Shihab. Iya, Najwa Shihab itu nggak bisa dikendalikan. Najwa Shihab ini tipikal jurnalis yang memiliki ya kalau kita ngomong kredibilitas dan juga integritasnya nggak usah diomongin lah ya. Tapi beliau ini memiliki sebuah pakem sendiri. Bahkan saya merasa akhir-akhir ini Najwa Shihab ini lebih menyerang ke Pak Jokowi dan kritis ke Pak Prabowo karena mungkin ada Gibran di sana. Tapi ya itu tadi, saya pikir Pak Jokowi jauh lebih pintar dan nggak akan memilih Najwa Shihab karena ya kalau itu memang pencitraan, dia mungkin orang terakhir yang akan dipilih Pak Jokowi. Mungkin dia akan bisa memilih Rosiana Silalahi, itu akan bisa lebih berkompromi, atau mungkin jurnalis yang laki-laki yang akan bisa diajak berdiskusi dengan lebih, saya nggak bilang objektif ini dalam artian apa ya, tapi mungkin nggak ada muatan emosi yang akan bisa muncul dalam setiap pemilihan diksi dan pertanyaannya. Tapi apapun itu, kita harus acungi ya mungkin jempol juga ya. Pak Jokowi di sini menghadapi tantangan. Saya pikir Pak Jokowi saat diinterview oleh Najwa Shihab itu seperti peserta Squid Game yang bisa kapan saja akan mati dan tereliminasi. Tapi apapun yang kalian lihat, ini adalah sesuatu yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dan semoga ini
menjadi sebuah gambaran kita untuk bisa menilai perpolitikan di Indonesia dengan lebih objektif lagi. Ada banyak sekali lateral language atau bahasa-bahasa yang merupakan pengertiannya ini nggak bisa secara lugas kita artikan. Kita perlu untuk menyisipkan konteks di dalamnya dan mengetahui apa atau suasana kebatinan apa yang ada saat Pak Jokowi mengucapkan hal itu tadi. Silakan tonton di channel Narasi TV atau Najwa Shihab ya, saya kurang tahu di sana, dan coba berikan komentar kalian. Silakan di sana atau di sini. Dan apakah kalian merasa Pak Jokowi pantas diadili? Ada di konten saya yang lainnya. Silakan nonton dan tinggalkan komentar. Jika kalian menyukai, silakan subscribe. Sampai jumpa dan salam.